Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kita tunggu teman-teman yang mau bergabung di sore hari ini. Oke, udah ada teman-teman yang gabung nih. Halo, selamat datang di IG Live pertama. Let's talk about happiness. Ya. Jadi ini ceritanya Instagram Live pertama nih, yang insya Allah mudah-mudahan bisa dilakukan secara rutin dan bisa sharing sore-sore nih buat temen-temen yang ada yang lagi aktif nih ya. Oke, halo, ada Rista Wia, ada Aditama, hai, ada Mei, apa kabar juga Mei? Thank you udah datang, udah mampir di Instagram Live pada sore hari ini. Jadi mudah-mudahan sehat-sehat ya. Mei sehat Mei? Sehat ya? Oke. Sambil nunggu nih yang mau join. Untuk kita bahas tentang tema yang menarik banget pada sore hari ini. Tema yang kayaknya tuh semua orang pasti merasa bahwa ini penting gitu. Kenapa? Karena semua orang pasti pengen bahagia, betul nggak sih? Ya, oh ada Mbak Aini. Hai Mbak Aini. Oke, makasih udah mampir. Oke. Lambaikan tangan ya. Secara virtual maupun lambaian tangannya dari hati gitu ya. Karena nggak bisa ketemu, tapi mudah-mudahan bisa tetap silaturahim meskipun di Instagram Live ya. Oke, teman-teman nih yang udah join, thank you banget. Mudah-mudahan Instagram Live ini bisa dilakukan secara rutin, bisa bermanfaat buat teman-teman. Makasih yang udah hadir. Dari mana aja nih yang hadir, boleh dong ditulis di kolom komentar lokasinya di mana aja. Kayaknya kebanyakan dari mana nih? Dari Sukabumi ya? Iya, kebanyakan mahasiswa ya. Yang lain? Boleh. Hai, Incu Abah. Iksal Larzando, hai. Kamala Putri, hai. Thank you ya sudah hadir. Jadi teman-teman kalau punya pertanyaan terkait dengan happiness atau kebahagiaan, boleh banget untuk di chat aja, diketik aja di kolom komentar atau di Q&A bisa juga gitu. Dan kalau misalnya, hai Mbak Glory. Thank you ya udah join. Nah, kalau teman-teman mau punya pertanyaan seputar happiness, seputar kebahagiaan, atau mau sharing-sharing tentang kebahagiaannya, boleh banget untuk share di kolom komentar ya. Atau mau ada pertanyaan, kalau misalnya aku bisa menjawab, insya Allah akan aku jawab gitu ya. Mudah-mudahan sih sharing-sharing sore ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa juga dirutinkan gitu ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol berfaedah, bermanfaat buat teman-teman juga. Aku juga jadi belajar gitu ya. Jadi hari ini temanya adalah let's talk about happiness ya. Jadi tema kita di sesi
perdana bulan Februari ini adalah tentang happiness, tentang kebahagiaan, ya. Apa itu kebahagiaan? Semua orang pasti punya definisinya sendiri-sendiri ya tentang kebahagiaan. Dan kebahagiaan juga bisa berarti berbeda-beda buat setiap orang. That's why aku udah share di story juga ya tentang sebuah pertanyaan yang mungkin bisa menggugah gitu ya, untuk direnungkan tentang apa sih sebenarnya makna kebahagiaan bagi diri kita gitu. Karena kalau kita sendiri tidak memahami apa yang membuat kita merasa bahagia, itu ya bisa jadi kita menjalani kehidupan tanpa kita memiliki tujuan. Dan juga bisa jadi kita membiarkan diri untuk tidak berada dalam kondisi bahagia. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang udah join, thank you. Waalaikumsalam Mbak Glory. Thank you ya udah join. Oke, ini aku udah lambaikan tangan ya sama semuanya ya. Hai Danesh, Rizka. Oke, kalau punya pertanyaan atau mau sharing, ya boleh banget di chat di kolom komentar. Dari mana? Sore yang cerah juga, Danesh. Sore yang cerah, Karani cantik. Terima kasih. Ya, oke, ada Nabila juga ya. Hai. Selalu bersyukur, Kak Rani cantik. Alhamdulillah. Terima kasih, Danesh ya. Jadi, sore hari ini ya, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol. Let's talk about happiness. Ya, jadi kita akan bahas tentang happiness. Kenapa sih aku pilih tema happiness? Hai, Nabella. Oke, kenapa sih aku pilih tema happiness untuk sesi IG Live hari ini ya? Karena kebetulan aku baru ikut juga sebuah pelatihan ya terkait happiness gitu ya, how to unleash happiness gitu ya, unleashing happiness dari Coach Irfan G. Dan tentu saja banyak banget insight yang didapat setelah ikut pelatihan itu, dan kayaknya sayang kalau nggak dibagi buat teman-teman juga gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat buat teman-teman gitu kan. Dan aku banyak juga baca buku tentang berbagai hal terkait happiness, terkait kebahagiaan gitu ya, karena itu sesuatu yang kayaknya diharapkan dan diinginkan oleh setiap orang gitu ya. Dan aku pun dalam perjalanan kehidupan aku juga merasakan jatuh dan bangun gitu ya, mencoba memaknai sebenarnya apa sih makna dari kebahagiaan itu ya. Dan berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil bacaan juga, dan kemarin habis ikut pelatihan, mudah-mudahan sih bisa belajar lebih banyak dengan cara membagi kepada teman-teman di sini gitu ya. Mungkin teman-teman udah ada yang punya maknanya sendiri tentang bahagia, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar. Di kolom komentar boleh tulis apa sih makna bahagia buat teman-teman ya. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oke. Oh, oke. Kalau Danesh katanya saya tetap berkomentar positif aja karena ini cantik. Iya, betul, berkomentar positif. Kenapa berkomentar positif? Apakah itu definisi berbahagianya Danesh? Ya. Kemudian ada banyak ya. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih makna bahagianya teman-teman ya? Kalau aku mengutip dari Aristoteles, happiness depends upon ourselves gitu ya. Jadi kebahagiaan itu tergantung dari diri kita, dan setiap orang pasti punya definisi bahagianya masing-masing gitu ya. Apa nih definisi bahagianya teman-teman? Boleh banget ditulisin di kolom komentar supaya kita bisa saling sharing juga.
tentang apa sih sebenarnya makna bahagia dari teman-teman gitu ya. Nah, sambil nunggu teman-teman tulisin definisi bahagianya teman-teman sendiri. Nah, bahagia itu sebenarnya apa sih ya? Nah, apa sih itu bahagia gitu ya? Bahagia itu sebetulnya adalah sebuah emosi ya, sebuah emosi yang positif di mana di dalamnya itu ada perasaan senang ya, kemudian ada rasa puas ya nggak, kemudian ada rasa gembira, ada rasa bangga gitu ya. Itu bisa campuran dari emosi-emosi tersebut gitu ya, atau terdiri dari emosi-emosi tersebut gitu ya. Atau bahagia itu juga bisa berarti sebuah keringanan hati, jadi hati itu rasanya ringan aja. Nah, kalau kita lagi nggak ringan tuh bisa jadi kita lagi nggak bahagia loh teman-teman gitu ya. Coba cek ke hatinya teman-teman, kira-kira hati teman-teman nah sekarang lagi ringan atau justru lagi berat gitu ya. Karena kalau lagi berat berarti kita perlu cek apa nih yang bikin berat di hati gitu ya. Nah, karena ciri-ciri bahagia salah satunya adalah adanya keringanan hati. Hati kita tuh ringan, hati kita tuh lapang, dan kita tuh merasa tenang dan juga damai gitu ya. Nah, coba cek lagi deh teman-teman, kalau teman-teman rasanya gitu ya, ciri-cirinya ngerasa damai atau ngerasa tenang, ngerasa lapang gitu ya. Oke. Udah, suaraku udah kedengar teman-teman? Terdengar? Apakah suara aku kedengeran? Boleh ditulis di kolom komentar. Tadi sempat nge-lag muter-muter ya. Oke. Nah, itu tadi ciri-ciri bahagia ya. Jadi bahagia itu biasanya emosinya positif ya. Ada mungkin rasa senang, rasa puas, rasa gembira, rasa bangga, ringan hatinya gitu ya, dadanya lapang gitu, tenang, damai gitu ya. Mungkin ada rasa syukur juga gitu ya. Nah, oke. Ada suara bahasa Malang gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kita tetap lanjut ya teman-teman ya. Thank you teman-teman yang masih ada di sini. Nah, apa nih kira-kira apa makna kebahagiaan buat teman-teman gitu ya. Oke, ada Kang Sofyan ya, Kang Sofyan. Kata Kang Sofyan, bahagia itu ketika masih bisa bersyukur sekecil apapun yang Allah berikan sama kita. Oke, berarti yang paling penting adalah rasa syukur ya, Kang Sofyan ya. Jadi Kang Sofyan tuh bahagia ketika bisa bersyukur sekecil apapun dengan apa yang Allah berikan sama kita gitu ya. Oke, thank you definisi definisi bahagianya ya Kang Sofyan ya. Oke, ada Teh Shirley juga nih gabung. Hai. Oke, thank you ya yang udah gabung. Nah, jadi kita lagi bahas tentang apa sih makna bahagia buat teman-teman. Kalau teman-teman punya makna bahagianya, boleh banget di-share di sini. Kita tahu kalau mau punya pertanyaan, boleh juga. Nanti kita akan bahas juga. Ya, jadi kita bisa lebih interaktif. Ya, oke. Ada email ya. Kalau misalnya kita senang melakukan suatu hal, tapi di sisi lain orang lain gak suka sama apa yang kita lakuin. Dan akhirnya kita berusaha buat menjadi apa yang orang lain suka. Bukan apa yang kita suka, Bu. Oke. Jadi menurut email gimana? Jadi ini pertanyaan atau pernyataan? Jadi kalau misalnya Aisyah, oke. Senang melakukan sesuatu hal ya, berarti mungkin bagi email ya berarti senang melakukan sesuatu ya, tapi bisa jadi di sisi lain gitu ya ada orang yang nggak suka dengan apa yang kita lakuin gitu ya. Nah ini yang bisa jadi problem ya, ketika kita jadi berusaha buat menjadi apa yang orang lain sukai, bukan dengan apa yang betul-betul kita sukai gitu ya. Oke, nanti pemaparannya yang mau aku sharingin ini mudah-mudahan sih bisa bantu email ya untuk bisa memahami sebenarnya apa sih yang emailnya hadapi ini gitu ya. Oke,
sambil baca juga makna-makna yang lain dari Yesa. Bahagia itu adalah ketika pikiran dan hati kita senang. Yes. Oke, jadi ada perasaan senang ya. Gak cuma di hati tapi juga di pikiran. Gak cuma di pikiran tapi juga di hati. Gitu ya Yesa ya. Oke, thank you udah share makna bahagianya. Oke, ada Izhar. Hai. Ada Hoirunisa. Hai. Dan juga ada pertanyaan lagi dari Emilia ya. Kita harus gimana, Bu? Oke, jadi sebelum kita membahas, mudah-mudahan sih apa yang aku sharingin bisa menjawab pertanyaannya email ya, gitu ya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, ya. Kebahagiaan itu ternyata menurut ada paling tidak 3 macam kebahagiaan, ya. Oh, ada Teh Shirley nih, kata Teh Shirley bahagia itu ketika hati tenang. Oke, berarti buat Teh Shirley, berarti ya, kalau hatinya tenang tuh bahagia ya Teh Shirley ya. Oke, thank you udah sharing. Nah, mungkin aku bahas dengan 3 macam kebahagiaan menurut Richard Sell ya. Ada 3 nih jenis kebahagiaan ya. Oke, masih ada yang mau sharing. Oke, Izhar 04. Bahagia itu ketika melakukan atau merasakan apapun kita merasa senang dan tenang. Iya, betul ya. Pasti semua orang pasti punya definisinya sendiri-sendiri ya. Ketika tenang, ketika senang gitu ya. Melakukan apapun tuh merasa senang dan tenang. Raihan Rahmatullah. Bahagia itu tidak ada beban apapun dan tidak ada masalah apapun. Oke, berarti tak ada beban ya tadi ya. Kembali ke definisi bahagia di mana adanya keringanan hati ya. Berarti sama nih ya. Nggak ada masalah. Sebetulnya kita nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya masalah. Karena masalah itu kan selalu ada di setiap fase kehidupan kita ya. Dan kalau kita tidak mau menghadapi setiap masalah, maka ya kita bisa jadi tidak akan merasa bahagia, karena justru bisa jadi kebahagiaan itu hadir ketika kita merasa puas karena berhasil mengatasi masalah-masalah kita gitu ya. By the way, thank you untuk sharingnya ya Rehan ya. Oke, berarti kalau kamu ngerasain masalah apapun tuh kamu bahagia gitu ya. Oke, thank you sharingnya. Oke, ada Nita juga di sini. Hai. Thank you yang udah join. Oke, aku sambil baca-bacain juga ya. Nah, ada balik lagi ya. Tadi ada 3 macam kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu ada 3 macam guys. Ya. Oke. Ada lagi nih yang mau sharing nih. Teh Shirley, bahagia saat ada persoalan, tetap sabar, yakni terus bergerak. Oke, berarti caranya Teh Shirley untuk bahagia gitu ya, ketika ada persoalan tuh tetap sabar. Ya, tetap sabar. Dengan cara apa sabarnya? Dengan cara terus bergerak gitu ya. Mungkin bisa share juga nih, kira-kira menurut Teh Shirley kenapa sih dengan terus bergerak tuh bisa bikin bahagia? Boleh banget ditambahin di kolom komentar ya, supaya kita bisa dapat banyak sekali perspektif nih di sesi IG Live kita pada sore hari ini ya. Ada Anita, bahagia itu punya banyak pilihan katanya ya. Oke, gimana nih maksudnya nih Nita nih? Kira-kira punya banyak pilihan, jadi bebas memilih gitu ya. Ada rasa bebas, kebahagiaan itu ketika boleh milih gitu ya. Punya kuasa atas pilihan yang diambil gitu mungkin ya. Nita ya. Jadi itu adalah definisi bahagia buat Nita. Thank you ya Nit. Kemudian ada lagi siapa nih? Kembali kasih Ibu, sama-sama Rehan. Oke ya. Oke, boleh banget teman-teman yang mau sharing definisi bahagianya di IG Live session ini. Boleh banget, nanti aku akan bacain satu-satu sih gitu ya, supaya kita bisa interaktif ya. Nah, balik lagi nih, aku mau sharing nih ya tentang 3 macam kebahagiaan menurut Richard Shell ya. Jadi ada 3 nih, 3 macam kebahagiaan. Apa aja nih ya? Yang pertama itu adalah momentary happiness ya.
momentary happiness itu adalah kebahagiaan yang kita rasakan gitu ya, ketika menikmati momen demi momen dalam menjalani aktivitas gitu ya. Biasanya sih kebahagiaan ini bisa kita rasain pada saat kita melakukan aktivitas yang saat ini sedang kita lakukan. Misalnya nih, aku sekarang lagi sharing, lagi IG live sama teman-teman. Ini nih aku bahagia nih bisa sharing sesuatu hal yang mudah-mudahan sih bisa bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Nah ini nih aku lagi bahagia nih, lagi wah senang banget gitu ya, happy gitu ya. Mudah-mudahan sih apa yang saya sampaikan, aku sampaikan ke teman-teman tuh bisa bermanfaat gitu ya. Dan ini tuh bahagia yang momentary gitu ya, momentary happiness. Jadi saat ini tuh aku lagi bahagia gitu ya. Nah ada lagi nih, email. Bahagia itu ketika ekspektasi sesuai dengan realita. Oke ya, jadi harapannya sama realitanya sama gitu ya, itu jadi bahagia gitu ya email ya. Tapi gimana kalau misalnya realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi? Apakah email bisa tetap bahagia? Nah itu pertanyaannya email ya. Oke, Ridwan, Ibu, hai Ridwan. Kemudian ada Shania ya. Bahagiaku melihat ibu yang cantik ini. Alhamdulillah, terima kasih ya, kamu juga cantik ya. Kita sama-sama cantik. Mudah-mudahan Allah bukan hanya memberikan cantik kepada paras saja, tapi hatinya yang paling penting, akhlaknya itu yang paling penting ya. Mudah-mudahan Allah juga mempercantik hati ini. Amin ya rabbal alamin. Hati kita semua ya. Oke, makasih Shania. Oke. Wah seneng nih teman-teman mau sharing ya, mau join di sesi kita ya. Aku juga seneng nih lihat Shania di sini ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di dunia nyata nanti ya. Oke, nah tadi baru satu ya dari 3 macam kebahagiaan ya. Kebahagiaan yang pertama adalah momentary happiness, jadi kebahagiaan yang kita rasain waktu kita melakukan satu aktivitas tertentu yang mungkin kita sukai, kita cintai gitu ya. Nah gimana caranya supaya bisa merasakan momentary happiness ini ya? Caranya adalah dengan sini kini. Nah, apa tuh sini kini? Sini kini tuh maksudnya adalah mindfulness, teman-teman. Jadi fokus di sini ya, saat ini ya, dan nikmatin apapun yang sedang kita lakuin saat ini gitu ya. Menghayati apa yang kita lakukan. Kalau kita lagi mengajar ya berarti nikmati mengajarnya. Kalau kita lagi minum air putih ya nikmati minum air putihnya gitu ya. Kalau kita lagi makan betul-betul fokus sama makanannya, menikmati nasinya, menikmati ayamnya, mungkin menikmati sambalnya gitu kan. Dihayati, dan disitu akan muncul perasaan happy, akan muncul perasaan bahagia teman-teman gitu ya. Dan itu adalah dari apa yang kita fokuskan dari di sini dan saat ini gitu ya. Tuh sambil menikmati suara-suara tong-tong-tongnya ting-ting-tingnya, suara tukang bakso Malang gitu ya. Saya menikmati banget nih bisa sharing sama teman-teman meskipun hanya melalui IG live gitu ya. Nah ada lagi nih yang sharing, ada Karina. Karina, bahagia itu kalau selalu bersyukur. Wah thank you nih ya. Betul, jadi kalau kita bersyukur dengan apapun yang sedang kita lakukan sekarang gitu ya, ini adalah salah satu bentuk dari momentary happiness atau kebahagiaan saat di sini dan saat ini gitu ya. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Alhamdulillah masih diberikan nafas untuk hidup di saat ini gitu ya. Masih bisa berinteraksi dengan orang-orang yang dicintai gitu ya. Mensyukuri itu adalah salah satu cara untuk bisa mengakses momentary happiness atau kebahagiaan di momen-momen kehidupan kita saat ini, di sini dan saat ini gitu ya. Jadi itu adalah jenis kebahagiaan yang pertama gitu ya. Nah kemudian jenis kebahagiaan yang kedua nih apa nih ya, adalah overall happiness. Kalau tadi ada momentary happiness, yang kedua adalah overall happiness. Apa itu overall happiness? Overall happiness tuh adalah kebahagiaan yang kita rasain waktu kita ngejawab pertanyaan menyeluruh tentang kehidupan kita
apakah hidup aku udah bahagia ya, gitu ya. Kalau ada pertanyaan apakah hidup aku udah bahagia, apakah hidupku bahagia, gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan itu tuh, apa yang kita simpulkan atas pertanyaan itu, gitu ya. Kesimpulan umum kita, penilaian positif kita terhadap keseluruhan hidup kita, aku tuh udah bahagia belum sih dalam hidup ini, gitu ya. Ketika melihat ke masa lalu, ke masa depan, gitu ya. Ketika melihat masa lalu, apakah sudah disyukuri apa yang sudah terjadi di masa lalu, atau masih ada beban yang mengganjal, gitu ya, yang membuat jadi kita nggak ringan lagi, gitu ya. Sesuai tadi definisi bahagia ya, salah satunya adalah ringan di hati, gitu ya. Nah, kalau kita masih beban dengan masa lalu, bisa jadi kita masih menyimpan hal-hal yang membuat kita jadi nggak bahagia. Nah, atau bisa juga ketika kita melihat masa depan, apakah kita melihat masa depan dengan ringan, atau justru malah melihat masa depan dengan aduh kayaknya berat deh menghadapi masa depan ini, gitu kan ya, kayaknya sulit deh, kayaknya bakalan susah deh. Nah, kalaupun melihat masa depan juga membuat kita merasa berat, bisa jadi kita juga sedang menilai kebahagiaan kita itu kita nggak bahagia gitu dengan melihat masa depan, gitu ya. Karena kalau kita melihat masa depan bisa dengan optimis, dengan yakin bahwa saya insya Allah pasti bisa melewati ini, gitu, melewati apapun masa sulit ini. Dan di masa depan insya Allah banyak sekali kesempatan yang mungkin bisa untuk dijadikan hal yang memungkinkan kita jadi pribadi yang lebih baik, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita bisa melihat atau menilai, gitu ya, masa lalu dan masa depan, ya. Kalau tadi kan momentary happiness kan masa kini ya. Kalau overall happiness itu lebih kepada masa lalu, menilai masa lalu dan menilai masa depan. Coba direfleksikan lagi, direnungkan lagi teman-teman. Kira-kira hidup teman-teman tuh sudah cukup bahagia belum di masa lalu, gitu ya? Atau sudah ringan tidak kalau mengingat masa lalu, gitu ya. Kalau misalnya belum, gitu ya, bisa jadi kita perlu menilai dan mengevaluasi kembali dan perlu memberikan makna sih. Nah, nanti itu ada di kebahagiaan yang ketiga, gitu ya. Nah, kebahagiaan kedua ini atau overall happiness ini ya, kalau menurut Brian Tracy, gitu ya, ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal ya. Pada intinya adalah kalau kita sudah punya overall happiness, itu merasa puas dengan kehidupan ini, gitu ya. Akan muncul perasaan puas akan masa lalu dan juga puas akan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Jadi optimis, gitu ya. Optimis, yakin bahwa insya Allah di masa depan ada kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan, gitu ya, untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih baik, gitu ya. Ada self esteem, gitu ya. Ada keberhargaan diri, gitu ya. Oh, saya adalah pribadi yang berharga nih, gitu ya. Saya adalah pribadi yang berharga, menilai segala kelebihan dan kekurangan di masa lalu dan di masa sekarang, gitu ya, untuk nanti bisa digunakan di berbagai hal di masa depan, gitu. Dan ada self esteem, gitu ya, keberhargaan diri, gitu ya, merasa berharga terhadap diri sendiri, diriku berharga nih, gitu ya, self esteem. Atau self efficacy, gitu ya, yakin bahwa optimis akan masa depan, gitu. Jadi belum terjadi nih masa depannya, tapi udah optimis, udah yakin bahwa insya Allah bisa, gitu. Insya Allah saya mampu, insya Allah saya bisa melewati tantangan apapun di masa depan, gitu ya, dengan doa, dengan usaha, dengan segala macam kapasitas, gitu ya, kemampuan, harapan positif kita dalam menjalani kehidupan di masa depan, gitu. Nah, itu adalah overall happiness, gitu ya. Kalau kata Brian Tracy, gitu ya, kebahagiaan jenis ini ya, kebahagiaan overall happiness ini dipengaruhi oleh yang pertama, ketenangan pikiran, teman-teman,
gitu ya. Jadi kalau pikiran kita tenang gitu ya, maka kita bisa memaknai masa lalu dan masa depan dengan lebih baik gitu. Nah, ketika pikiran kita tenang, maka kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu gitu. Kemudian kesehatan dan energi yang baik gitu. Teman-teman merasa sehat nggak nih secara physically and mentally gitu ya? Teman-teman secara mental dan secara fisik sehat nggak? Energinya gimana? Teman-teman bisa manage energi teman-teman nggak? Gitu ya, dengan kita punya energi yang baik gitu ya, cukup tidur gitu ya, secara fisik gitu ya. Bisa memanfaatkan waktu-waktu produktif dengan baik gitu kan. Teman-teman tuh bisa punya energi yang baik untuk melakukan banyak hal gitu. Nah, punya kesehatan dan energi yang baik itu tuh bisa bikin kita berbahagia juga. Hubungan saling mencintai gitu ya, bagi yang sudah punya pasangan gitu ya, atau dengan orang tua, dengan anggota keluarga, saling mencintai, saling memiliki hubungan positif dengan orang lain, itu juga salah satu hal yang bikin kita bisa berbahagia gitu teman-teman ya. Nah, ya itu kadang-kadang bisa jadi kita nggak bahagia karena kita nggak punya hubungan yang baik dengan orang lain gitu kan, bisa jadi. Dan itu bukan sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi, pasti ada, karena kan kita semua orang berbeda-beda ya. Kadang-kadang mungkin karena komunikasi yang tidak lancar sehingga kemudian terjadi konflik, salah paham, kemudian jadinya sama-sama nggak bahagia gitu ya, bisa jadi itu terjadi juga gitu ya. Nah, kemudian kebebasan finansial, teman-teman bebas pas mau beli itu ada uangnya gitu, pas mau beli ini ada uangnya gitu ya, pas-pasan gitu ya. Oke, bebas finansial. Jadi salah satu cara makanya banyak orang ingin menjadi kaya gitu ya. Kekayaan itu salah satu hal yang bisa membuat bahagia gitu, tapi tidak berarti kekayaan selalu membawa kebahagiaan, karena ada juga orang-orang yang kaya tapi gak bahagia juga tuh gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan kekayaan itu, bagaimana kita memaknai kekayaan itu, untuk apa kita menjadi orang yang kaya. Sebetulnya itu yang lebih penting daripada kekayaan itu sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang komitmen mencapai tujuan yang ideal dan berharga. Jadi punya nggak sih kita purpose dalam hidup ini gitu ya? Punya nggak sih kita tujuan yang mau kita capai dalam kehidupan gitu ya? Atau bisa juga disebut dengan misi atau visi ya teman-teman ya. Misi itu datangnya pasti dari kalau di Muslim mungkin Allah yang sebetulnya menurunkan misi itu kepada kita. Kita tuh manusia diharapkan untuk menjadi teman-teman kira-kira untuk beribadah, menjadi hamba, menjadi khalifah di bumi ini gitu, menjadi pemimpin gitu ya. Nah, apa sih misi kita di dunia ini? Semua orang tuh pasti dilahirkan sebagai seorang yang jenius pada bidangnya. Semua orang pasti punya keunikannya masing-masing, pasti punya kelebihan dan kekurangan yang membuat bisa menentukan kira-kira aku nih hidup buat apa sih? Aku nih diberikan kelebihan dan kekurangan ini tuh sebenarnya untuk tujuan apa ya gitu ya. Apa yang bisa aku lakukan yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya. Ketika kita sudah menyadari gitu apa sebetulnya tujuan hidup kita gitu ya, dan bagaimana kita bisa berkomitmen mencapai tujuan itu juga bikin bahagia teman-teman ya, dan itu bisa membantu kita bisa memiliki overall happiness ini. Oke, ada lagi nih, ada Mbak Glory sharing nih ya. Katanya kata Mbak Glory, bahagia buat saya sederhana ketika saya bisa menikmati suatu kondisi dan apa yang saya lakukan. Lihat anak sehat dan nambah kepinteran, bahagia. Suami dan anak suka masakan saya, bahagia. Kerjaan kantor kelar, bahagia juga gitu ya.
dengerin temen curhat dan bisa bikin dia lega karena ada curhat, bahagia banget. Wah, seneng banget ya. Mbak Glory berarti punya banyak hal yang bisa bikin Mbak Glory bahagia gitu ya. Berarti bahagia itu sederhana ya Mbak Glory ya. Wah, thank you banget nih untuk sharingnya. Ya, setuju, sepakat banget sama Mbak Glory bahwa kita untuk bahagia itu nggak perlu memiliki syarat yang susah-susah ya teman-teman. Kayak misalnya aku baru bahagia kalau bisa tercapai tujuannya. Nah, kalau nggak tercapai tujuannya, apakah nggak hidup bahagia dong gitu ya? Padahal waktu kita begitu sempit gitu ya, begitu singkat hidup ini gitu ya. Kalau kita tidak menjalaninya dengan kebahagiaan gitu ya, dalam momen demi momennya, maka sungguh merugi kita tentu saja ya gitu. Jadi sebetulnya bahagia itu perlu kita minimalkan syaratnya gitu ya, sederhanakan gitu ya. Dengan bisa tersenyum saja aku udah bahagia misalnya gitu ya. Itu tuh sesuatu yang bisa membuat kita mengalami momentary happiness tadi ya, Mbak Glory berarti ya. Nah, itu tadi adalah jenis kebahagiaan yang pertama berarti, yaitu momentary happiness. Nah, kemudian tadi kita udah bahas momentary happiness gitu ya, kebahagiaan ketika kita merasakan atau menikmati momen-momen saat ini gitu ya. Yang kedua adalah overall happiness tadi ya, kebahagiaan ketika bisa menilai ini sejauh ini secara keseluruhan hidup aku bahagia nggak sih gitu ya. Nah, penilaian terhadap kehidupan gitu ya, yang kita jalani, dan tadi tuh yang bisa bikin kita punya penilaian positif terhadap overall happiness kita itu adalah yang pertama tadi, ketenangan pikiran, kesehatan dan energi yang baik, hubungan saling mencintai dengan orang lain gitu ya, kebebasan finansial, komitmen bisa mencapai tujuan kehidupan yang ideal dan juga berharga buat kita, ada worth it buat kita untuk kejar gitu ya. Dan yang ketujuh adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri. Teman-teman, ketika kita bisa mencapai gitu ya, bisa mengaktualisasikan diri kita, maka kita bisa meraih overall happiness ini. Kira-kira kalau teman-teman sudah memiliki segala kelebihan gitu ya, yang teman-teman miliki gitu ya, kemampuan, keterampilan, segala hal yang menjadi sumber daya yang teman-teman miliki dalam kehidupan teman-teman. Nah, teman-teman nih akan menggunakannya untuk apa gitu ya? Apakah teman-teman akan membuat itu jadi potensi yang bermanfaat buat teman-teman, yang membuat teman-teman tuh gitu ketika ngejalaninnya tuh happy gitu ya. Bahkan kalau teman-teman gak dibayar melakukannya pun teman-teman tetap happy gitu, apalagi dibayar gitu ya. Gitu, teman-teman bisa mendayagunakan semua sumber daya yang teman-teman miliki, teraktualisasikan, fulfill gitu, terpenuhi segala mampu mengatasi tantangan, bisa memberikan karya bermanfaat buat orang lain gitu ya. Dan penting banget untuk kita mengaktualisasikan diri kita, karena kalau kita nggak teraktualisasikan diri kita, bisa jadi kita nggak punya overall happiness ini gitu ya. Jadi tentang happiness terkait dengan keseluruhan kehidupan kita. Oke, ada yang mau sharing lagi tadi, Nita, because happiness it's not about what happened, but that's about how you react. Wow, nice, ini keren banget Nita nih ya, because happiness is not about what happened. Jadi bukan tentang apa yang terjadi sebetulnya, tapi tentang bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu gitu ya. Jadi ingat sebuah cerita dari Viktor Frankl ya, mungkin teman-teman udah pernah dengar Viktor Frankl. Beliau ini adalah seorang tawanan Nazi pada Perang Dunia Kedua ya. Nah, Viktor Frankl ini ditawan kan ya, dan dia sebenarnya adalah seorang psikolog gitu ya dari Austria. Nah, dia ditahan di camp konsentrasi Nazi bersama tawanan yang lain gitu ya. Nah, selama ditahan, Viktor Frankl ini ngamatin ya, ada 2 macam jenis tahanan yang ada di dalam camp konsentrasi Nazi itu gitu ya. Nah, tahanan yang
tahanan yang jenis pertama, tahanan ini adalah tahanan yang kehilangan sifat manusianya gitu ya. Ketika ditawan, kemudian disiksa di camp itu gitu ya. Nah, sifatnya gitu ya, sifatnya tuh berubah jadi kayak binatang. Jadi sifatnya tuh jadi beringas, jadi serakah, jadi mementingkan diri sendiri, jadi menganiaya sesama tahanan gitu ya. Karena ketika dia disiksa tuh dia berubah sifatnya gitu ya. Jadi mudah putus asa, menggantungkan hidup pada orang lain gitu ya, nggak bisa mengontrol dirinya sendiri, nggak bisa mengendalikan diri atas semua nafsu-nafsunya gitu ya, terhadap dorongan-dorongan dasarnya gitu ya. Pokoknya dia jadi nggak punya kebermaknaan dalam hidupnya gitu. Nah, tahanan yang ini nih, tahanan kelompok ini gitu ya, mereka tuh tahanan yang menyerah pada keadaannya, teman-teman. Gitu ya. Viktor Frankl menyebutnya sebagai kelompok swine. Kelompok swine. Apa itu kelompok swine? Kelompok tit, kelompok BABI, teman-teman. Kelompok babi gitu kata Frankl gitu ya. Dia menyebutnya kelompok swine gitu. Nah, sementara itu Viktor Frankl melihat ketika ditawan dan diberikan siksaan gitu ya, ada jenis kelompok yang tahanan yang kedua. Kelompok tahanan kedua ini justru hidupnya sebaliknya. Ketika ada masalah gitu ya, disiksa kan ya, disiksa di camp Nazi ini, ditekan pastinya gitu ya, disiksa dan sebagainya, mereka justru ya malah bisa mau menolong orang lain gitu ya. Ketika dia merasakan kesusahan gitu ya, mendapatkan penyiksaan, ternyata dia tetap mau membantu tahanan yang lain gitu ya. Dia masih mau merawat, mau membagikan jatah makanannya, mau menghibur teman-teman di camp yang sedang disiksa gitu ya. Mereka tuh orang-orang yang menemukan makna atas penderitaan mereka gitu ya. Mereka tuh gak menyerah akan keadaan. Mereka tuh memilih untuk hidup bermakna meskipun mereka lagi ada di camp tahanan itu gitu ya, disiksa dan mendapatkan perlakuan yang menyedihkan tentu saja di sana gitu ya. Nah, Frankl menyebutkan bahwa mereka ini adalah tipikal tahanan sane. Kalau tadi swine atau babi, ini sane. Sane itu orang suci gitu. Jadi mereka adalah orang yang menemukan kebermaknaan meskipun mereka ditimpa dalam tekanan, teman-teman gitu ya. Jadi ada swine, ada sane gitu ya. Nah, akhirnya Viktor Frankl ini menuliskan pengalamannya berinteraksi dengan dua kelompok ini dalam sebuah buku judulnya In Search of Meaning ya, dalam sebuah pencarian makna judulnya gitu ya. Frankl tuh menyimpulkan bahwa kedua potensi ini tuh ada di dalam setiap diri manusia. Ada yang orang ketika ada masalah dia jadi bitter atau jadi better gitu ya. Bitter tuh pahit, jatuh, down gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ngedown gitu, malah jadi jahat sama orang lain, itu tuh orang jadi bitter gitu ya. Jadi bitter, ada masalah jadi bitter. Atau ada orang jadi better, teman-teman ya. Better tuh jadi orang yang lebih baik, melenting, resilience, bisa jadi versi terbaik dari dirinya ketika dapat masalah gitu ya. Nah, karena masalah itu pasti selalu ada dalam kehidupan kita, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap masalah itu, teman-teman ya. Nah, menurut Frankl, kecenderungan mana nih akan akhirnya diputuskan oleh seseorang ketika mendapatkan masalah, dapat tekanan, dapat siksaan gitu ya. Nah, akhirnya semua ini bukan tentang situasi, bukan tentang lingkungannya, bukan tentang masalahnya, teman-teman. Tapi kesimpulan dari Frankl ini adalah intinya adalah kekuatan terbesar manusia adalah kekuatan memilih respon terhadap keadaan. Jadi apapun sebenarnya keadaannya, yang paling penting adalah bagaimana kita meresponnya gitu ya. Maka syarat pertama untuk kita bisa bahagia, teman-teman, adalah kita mau mengambil tanggung jawab, bersedia mengambil tanggung jawab untuk mengarahkan pikiran kita, emosi kita, dan tindakan kita menuju hasil-hasil yang kita inginkan gitu ya. Apapun keadaannya gitu ya. Intinya adalah kita
punya kemampuan untuk memilih. Makanya setuju banget sama apa yang Nita sampaikan ya tadi, because happiness it's not about what happened, but that's about how you react gitu ya. Jadi gimana kita bereaksi, bagaimana kita memilih, memutuskan, bertanggung jawab, mengambil sikap atas sebuah keadaan. Mau jadi bitter atau jadi better, mau jadi better atau mau jadi bitter, mau pahit atau jadi orang yang lebih baik gitu ya, mau ngedown, jatuh atau melesat menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Nah, thank you banget nih Nita ya, jadi banyak nih, makin kaya dengan obrolan kita ya. Thank you Nita. Kemudian Mbak Glory nih, haha iya Ran, hidup cuman bentar, sayang kalau nggak bahagia. Sekarang aja tahu-tahu udah mau setahun ya stay at home, dan berkah COVID-19 bisa bareng suami dan anak 24 jam. Iya, alhamdulillah ya. Kita semua mendapatkan pengalaman yang sama ya, COVID-19, pandemi ini adalah pengalaman yang kita alami bersama ya teman-teman ya. Dan kita di sini punya pilihan, punya keputusan, punya tanggung jawab untuk memilih respon kita terhadap kejadian ini. Kita mau tetap mengeluh saja gitu ya, atau justru menikmati masa-masa ini, momen-momen ini tuh dinikmati, dijadikan sebagai peluang, kesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi, menjadi versi terbaik dari diri kita gitu ya. Dan ketika kita bisa memilih reaksi yang tepat atas sebuah masalah, itu yang membuat diri kita jadi lebih bernilai, itu yang membuat diri kita menjadi lebih bahagia, punya kepuasan dalam menilai, oh saya sudah melewati ini ya di masa lalu, dan saya bisa memaknainya, dan saya bisa bahagia melewati masa kini untuk bisa lebih baik di masa depan, begitu ya. Dan iya kata Mbak Glory, setuju sama Mbak Anita ya. Iya, sama tadi aku juga setuju sama Anita. Wah banyak nih yang udah gabung, thank you. Udah aku ini ya, udah aku lambaikan tangan semuanya ya. Makasih nih yang udah join ya. Oke. Nah teman-teman, jadi itu tadi ya, yang pertama adalah tentang momentary happiness ya. Kemudian yang kedua adalah overall happiness. Dan yang ketiga ya adalah tentang deep happiness teman-teman ya. Deep happiness itu apa sih? Deep happiness ini adalah kebahagiaan yang muncul saat kita menyadari makna hidup kita gitu ya teman-teman ya. Jadi kebahagiaan yang terdalam, kebahagiaan mendalam yang kita bisa rasakan dalam kehidupan gitu ya, saat kita merasa terhubung gitu ya dengan sesuatu yang lebih besar dari kita gitu ya, sesuatu dengan kebahagiaan karena kita punya makna atas apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Misalnya oh saya menjalani hidup ini sebagai bentuk ibadah saya kepada Tuhan saya misalnya gitu ya. Bekerja ini adalah ibadah gitu ya, berbagi ini adalah salah satu cara untuk bisa bermanfaat buat orang lain misalnya gitu, atau punya pekerjaan yang bermakna, bahagia saat mengerjakannya, bisa mencerminkan keahlian-keahlian kita gitu ya, dan orang lain pun mau bisa mendapatkan manfaat, bahkan bisa memberikan nilai tambah gitu ya, membayar kita misalnya dengan apa yang kita lakukan gitu ya, itu juga bisa bikin deep happiness gitu. Nah ini tuh 3 macam kebahagiaan menurut Richard Shell, dan ketiga-tiganya tuh bisa kita miliki teman-teman ya. Momentary happiness dengan cara tadi kita fokus sini kini ya, fokus di sini, fokus saat ini gitu ya, menikmati apapun yang dilakukan pada saat ini. Overall happiness tentang bagaimana kita menilai keseluruhan kehidupan kita, apakah kita sudah cukup bahagia atau belum gitu ya. Ketika melihat masa lalu, apakah kita sudah cukup ringan dalam memaknai masa lalu, dan apakah kita cukup optimis untuk bisa menjalankan berbagai hal di masa depan gitu. Nah itu tadi adalah overall happiness. Kemudian deep happiness itu adalah tentang bagaimana kita menyadari makna hidup dalam
diri kita tuh kita mampu nggak sih memaknai setiap hal dalam kehidupan kita menjadi lebih baik gitu. Itu adalah 3 macam kebahagiaan menurut Richard Shell. Nah, oke, kalau teman-teman ada punya pertanyaan, boleh banget untuk ditulisin di kolom komentar. Nanti aku akan coba jawab gitu ya, sharing-sharing aja. Nah, kemudian kenapa sih teman-teman kita perlu bahagia? Ya, karena mungkin ada yang menikmati kondisi ketidakbahagiaannya gitu ya, dari klien-klien yang biasanya saya tangani gitu ya, baik itu coach saya atau klien terapi saya, biasanya mereka tuh ada yang menikmati ketidakbahagiaannya gitu ya, kayaknya ketika pun mereka punya solusi gitu ya, tapi mereka memilih memilih untuk tetap berada dalam kondisi ketidakbahagiaannya gitu. Nah, tentu itu adalah sebuah proses teman-teman ya, mungkin nggak semua orang bisa dengan segera untuk mengetahui cara untuk membuat dirinya lebih bahagia dari sebelumnya gitu. Dan tentu saja semua orang pasti punya perjalanannya sendiri-sendiri untuk meraih kebahagiaan, baik tadi momentary happiness atau overall happiness ataupun deep happiness tadi ya, kebermaknaan dalam hidup gitu. Nah, mampu nggak sih kita memaknai kehidupan ini gitu? Karena kalau kita bahagia teman-teman, kita tuh bisa lebih jadi pribadi yang lebih baik lagi, kepercayaan diri kita meningkat, harga diri kita meningkat, ketahanan diri kita juga semakin meningkat, bisa membantu kita memecahkan masalah, membantu membuat keputusan ya, dan bisa lebih baik gitu, berfungsi dengan lebih baik sebagai manusia gitu. Ada lagi? Kayaknya beberapa menit lagi nih kayaknya akan berakhir ya. Oke, ada pertanyaan ya dari Mbak Glory. Oke, thank you Mbak Glory pertanyaannya. Bagaimana ya ngadepin orang yang kayaknya bahagia kalau lihat orang lain gak bahagia? Oke, jadi kayak hobi gitu bikin orang lain susah. Nah, itu dia. Itu tadi kalau apa namanya, pertanyaan menarik ya. Thank you Mbak Glory. Jadi sebenarnya Mbak Glory ada nih, bisa jadi orang yang bahagia ketika melihat orang lain gak bahagia itu tadi karena dia pun sendiri sedang mengalami masalah yang membuat dia jadi bitter tadi ya, bukannya jadi better malah jadi bitter ya, malah jadi kalau dari kisahnya Viktor Frankl tadi, berarti dia adalah golongan yang pertama, berarti golongan tawanan tadi ya, yang justru ketika dihadapkan masalah dia malah jadi menyakiti orang lain, menganiaya orang lain gitu ya, seneng lihat orang susah gitu ya, susah ngelihat orang seneng gitu. Nah, tapi lagi-lagi mereka adalah orang-orang di luar diri kita, which is mereka adalah di luar kontrol kita gitu. Nah, kita nggak bisa mengontrol orang lain, kita nggak bisa mengontrol orang lain supaya bahagia melihat kita bahagia, atau susah melihat kita susah. Maksudnya intinya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya, kita nggak bisa mengontrol orang lain mungkin menjadi orang yang seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, pada intinya adalah kita nggak bisa mengontrol orang lain, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu ya Mbak Glory. Jadi sepakat banget kalau misalnya kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita tuh bisa mengontrol diri kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan gitu ya, untuk menghadapi orang-orang yang bahagia melihat kita susah atau bahagia melihat orang lain susah ya. Yang bisa kita lakukan ya apa? Kita berpikir apa yang bisa kita pikirkan tentang orang ini, berarti gitu ya, kita bisa melihat latar belakang orang ini, mungkin orang ini punya masalah yang membuat dia jadi seperti itu gitu. Kalau kita bisa bantu dia, bisa jadi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang membuat dia tergugah hatinya gitu ya. Atau bisa juga itu yang bisa kita lakukan ya, atau kita sendiri bisa memiliki perasaan yang
memiliki perasaan yang lebih positif terhadap orang itu. Oke, berarti mungkin kita bisa lihat maknanya. Mungkin ada orang-orang yang memang diciptakan seperti ini untuk membuat kita jadi lebih sadar bahwa oh yang seperti itu tuh tidak membuat orang lain nyaman loh gitu, atau kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Oh berarti saya tidak akan seperti itu gitu, saya akan bisa belajar dari orang itu gitu, bahwa saya tidak akan seperti itu, saya akan jadi orang yang lebih baik gitu. Dan kalau bisa kita punya kesempatan untuk melakukan pendekatan kepada orang tersebut, kenapa tidak kita justru bisa menunjukkan kepada dia bagaimana caranya untuk ikut bahagia ketika orang lain melihat berbahagia gitu ya, punya simpati, empati, dan jadi orang yang lebih baik gitu ya. Tadi kata Viktor Frankl ya, jadi orang yang ketika ada masalah tuh jadi better, bukannya jadi bitter. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Glory ya. Oke, sip, thanks Ran. Artinya minimal harus menjaga pikiran kita positif ya. Haha, sering kebawa kesel. Iya, kadang-kadang gitu. Kita juga jadi kebawa kesel ya. Tapi nggak apa-apa kita kesel gitu ya. Itu kan berarti tanda ya, sinyal bahwa oh ini tuh nggak membuat kita merasa nyaman gitu. Makanya ketika kita merasa kesel ya oke, berarti langsung sadari bahwa itu adalah orang lain adalah orang yang tidak berada dalam kontrol kita gitu ya. Jadinya kita fokus saja kepada diri kita sendiri untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jangan kadang-kadang kita pun seperti itu gitu ya. Kita fokus ke introspeksi diri, refleksi diri untuk jadi pribadi yang lebih baik. Kalau memungkinkan kita bisa melakukan pendekatan kepada dia supaya tercerahkan, tergugah gitu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada kesempatan, nggak apa-apa. Yang paling penting kitanya sendiri berusaha dan memilih untuk jadi orang yang lebih baik gitu ya. Jadi nggak akan ada masalah dengan lingkungan, nggak akan masalah dengan orangnya gitu ya. Yang paling penting kitanya gitu ya. Apakah kita bisa jadi orang yang lebih bahagia dan membuat orang lain juga bahagia gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Glory ya. Semangat kita tetap menjaga pikiran kita tetap positif, pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita tetap positif. Itu ya Mbak Glory ya, tetap semangat. Ada lagi pertanyaan dari Alif Sri Maulana Aziz. Wah, mantap Ibu. Terima kasih Alif ya. Oke, Ibu, bagaimana kita memanusiakan manusia? Oke, thank you pertanyaannya Alif. Gimana sih cara memanusiakan manusia? Memanusiakan manusia itu ya berarti kita memperlakukan manusia seperti adanya dirinya sebagai manusia. Manusia itu butuhnya apa sih, Alif? Teman-teman ya, manusia itu butuh apa? Butuh dihargai. Manusia itu butuh apa? Butuh dipahami. Apalagi manusia itu butuh apa sih? Butuh dihargai, dipahami, dicintai, mungkin dipuji, mungkin disayangi gitu ya, dihormati, apa lagi? Manusia itu butuh untuk diajak berkomunikasi ya, pasti itu tadi, untuk bisa dipahami gitu ya. Maka kalau kita mau memanusiakan manusia, bahwa berarti kita perlu empati dengan manusia itu sendiri ya. Kita perlu berada dalam sepatu manusia, kita juga manusia ya. Nah, intinya adalah kita selalu berusaha untuk jadi orang lain, berada di posisi orang lain. Kalau kita nggak mau digituin, makanya kita jangan menggitukan orang lain gitu ya. Kalau tidak mau dijahati ya jangan jahat gitu sama orang lain. Makanya kita tetap berbuat baik, tetap menghargai orang lain, menghormati orang lain, berbuat yang tentu kita sebagai manusia pun mengharapkannya gitu ya Alif ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi be respect, respect terhadap orang lain, menghormati orang lain, berusaha memahami orang lain apa yang dia butuhkan, memperlakukannya dengan baik seperti kita juga ingin diperlakukan. Begitu ya Alif ya. Semoga menjawab pertanyaan. Wah, teman-teman udah ada yang gabung, tapi kayaknya ini tinggal 1 menit lagi untuk kita live. Thank you banget teman-teman yang udah join di IG live session kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight, dapat manfaatnya dari 1 jam, nggak kerasa ya,
Tadinya cuma mau 30 menit aja, tapi ternyata udah 1 jam nih, 17.30 ya. Sampai jumpa teman-teman di IG Live session berikutnya. Mudah-mudahan bisa rutin dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di Instagram live session berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah terima kasih yang sudah datang. Ada siapa nih? Wah terima kasih. Ada Kang Ari Rahmawan, ada Zila, Dania, Kang Wira, ada Nurul, ada Fels, Ruslan. Wah, thank you ya teman-teman ya. Udah Elvi Hoza. Ini aku sebutin satu-satu ya, yang masih ada di sini ya. Mudah-mudahan ada Bulia juga. Halo Bulia. Ada Farhan, ada Vivit, Nabila, tuh. Lambaikan tangan. Rahayu. Ada Kang Nanda Elasme. Thank you ya. Ini kok belum selesai ya? Oke. Berarti kita sudahi dulu ya live IG-nya. Ini nggak langsung berhenti ya? Oke. Ada lambaikan tangan. Oke. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight ya dari acara sore hari ini. Oke. Mudah-mudahan semua pertanyaan udah bisa dijawab ya. Anita ada yang pertanyaannya, apa yang kamu hindari agar bisa bahagia? Maksudnya gimana nih? Oh, apa yang kamu hindari agar bisa bahagia? Supaya bahagia kita perlu menghindari pikiran-pikiran yang negatif, ya nggak? Pikiran yang jadikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita selaras, ya. Gitu ya Nita ya. Jadi kita tuh bisa bahagia kalau kita bisa menghindari hal-hal negatif yang justru membebani diri kita. Gitu ya. Wah, masih ada pertanyaan lagi nih. Ada Pak Zainal, sukses nggih. Sama-sama Pak Zainal, sukses juga buat Pak Zainal. Oke, makasih yang sudah datang. Ini kan 1 jam ya. Kok nggak selesai-selesai? Oke, berarti udah ya. Thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Tetap jadi orang yang bersyukur supaya semakin hari semakin berbahagia. Saya akhiri ya. Sampai jumpa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhiri video.